Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Muhammad. Saya mahasiswa di IAI Sarifuddin. Saya dari prodi KPI Fakultas Dakwah. Saya di sini, uh, tujuan video ini untuk mengerjakan tugas UAS mata kuliah logika. Dan pembahasan yang akan saya bahas itu ada kerancuan induktif. Dan selanjutnya, yang pertama itu, di kerancuan induktif ini ada yang namanya hasti generalisation lazation. Lazation ini berarti kerancuan yang berpikir karena terburu-buru, yang terjadi karena kita terburu-buru. Misalnya begini, Anda berkata, saya kira mahasiswa di IAI Sarifuddin itu mahasiswa yang gak niat, mereka orang-orang yang malas, mereka orang-orang yang gak pintar gitu. Tapi kenyataannya di IAI Sarifuddin ini mahasiswanya itu the best, apalagi dosennya, ya pastilah dosennya berkualitas semua di sana. Dan yang selanjutnya, di kerancuan induktif ini ada yang namanya post hoc ergo propter hoc. Ini maksudnya kerancuan, pengertiannya ini kerancuan yang terjadi karena kita menyimpulkan hal-hal itu dengan hal-hal yang berurutan dengan waktunya. Misalnya begini, ada seorang anak dan dia mandi di waktu maghrib. Setelah besok harinya ia terkena rematik, dan orang-orang itu berkata begini, mereka berpikir, siapa suruh mandi di waktu maghrib? Itu kan, kalau mandi di waktu maghrib itu bisa membuat seseorang itu terkena rematik gitu. Dan yang dan contoh selanjutnya dari post hoc ergo ini begini, contoh yang selanjutnya, ada seorang ulama, ia tinggal di bawah lereng, di perkampungan yang berada di lereng-lereng Gunung Semeru. Lalu ulama ini tidak disenangi di sana, dan akhirnya ulama ini pindah ke tempat yang lain. Setelah pindahnya ulama ini dari kampungnya, dari tempat tinggalnya sendiri, setelah ia pindah, dan terjadilah Gunung Semeru ini meletus. Jadi setelah itu disimpulkan bahwa Gunung Semeru meletus karena ulama yang berada di sana itu sakit hati sampai akhirnya meninggalkan tempat tinggalnya sendiri, dan terjadilah Semeru itu meletus. Dan yang selanjutnya ada yang namanya argumen dari keheningan. Argumen dari keheningan ini maksudnya begini, kita menyimpulkan sesuatu hal
yang datangnya dari diamnya seseorang. Misalnya begini, ada seseorang yang ada seseorang dan eh, dia tuh dia itu diam, dia itu gak berbicara. Lalu kita menyimpulkan, uh, seperti saja dia diam, dia kan takut gitu. Dan yang selanjutnya lagi itu ada yang namanya selective revidence. Ini maksudnya kita itu menyimpulkan sesuatu, gimana ya, kita itu menerima sebuah apa ya, sebuah dukungan atau sebuah pernyataan yang mendukung kita, dan kita menolak sesuatu hal yang tidak mendukung kita. Artinya membiarkan hipotesis yang mengontrol data dan bukan data yang mengontrol hipotesis. Dan contoh dari apa tadi, selective revidence, contohnya begini, uh, contohnya berdasarkan dari data-data yang terkumpul, dari data-data yang tercatat tentang banyaknya kejahatan di Indonesia pada tahun 2021. Maka disimpulkan sudah jelas bahwa di negara Indonesia ini adalah negara yang berbahaya, negara yang tidak aman, karena apa? Karena adanya data-data tentang kejahatan. Makanya disimpulkan bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang tidak aman, adalah negara yang berbahaya gitu. Itu disimpulkan, semua itu disimpulkan bahwa Indonesia ini adalah negara yang tidak aman tanpa memperhitungkan atau mempertimbangkan data-data yang kebaikan gitu. Cuma dilihat dari dari kejahatannya saja gitu. Padahal kan lebih banyak kebaikannya gitu daripada kejahatannya di Indonesia ini. Ya begitu. Dan yang terakhir, saya mengucapkan banyak terima kasih telah menonton penjelasan atau pendapat saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.